Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dua Auralea. Bersama dua rekan saya, Anissa Nur Alifia dan Riki Setianwar, kami akan menjelaskan dampak negatif dari Undang-Undang Cipta Kerja bagi penyiaran. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dulu. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law sendiri telah diresmikan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober lalu. Undang-undang tersebut menimbulkan berbagai macam polemik dari berbagai macam elemen masyarakat karena masyarakat menilai undang-undang tersebut tidak ada urgensinya sama sekali. Lalu terkait dengan penyiaran dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 15 mengenai pos telekomunikasi dan penyiaran di pasal 72, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran mengalami beberapa perubahan yang mengundang respon dari publik. Aliansi Jurnalis Independen Indonesia sendiri berpendapat bahwa Omnibus Law mengecam demokrasi penyiaran. Aji juga ditemani dengan lembaga pers lainnya, yakni Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, dan Lembaga Bantuan Hukum menyatakan tidak diinginkan intervensi atau campur tangan dari pemerintah dalam kehidupan pers. Dalam hal ini, kelompok kami menyoroti 3 poin utama, yaitu yang pertama, pemilik media berpotensi lebih leluasa, yang kedua, KPI diperlemah, dan yang ketiga, ancaman hilangnya budaya lokal. Untuk mengenai media berpotensi lebih leluasa akan dijelaskan oleh saya sendiri. Undang-Undang Cipta Kerja pada pasal 72 angka 4 menghapus tentang Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yakni di pasal 34 tentang perizinan. Sebelumnya, batasan izin untuk radio itu 5 tahun, lalu untuk televisi 10 tahun, yang nantinya akan dievaluasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI tentang layak atau tidaknya untuk dilanjutkan. Dengan izin siar yang tidak ada habisnya, KPI tidak lagi bertanggung jawab terhadap performa penyelenggara penyiaran layak atau tidaknya. Penting untuk memastikan penyelenggaraan penyiaran dapat bertanggung jawab dengan apa yang disiarkan terhadap publik. Hal-hal seperti ini yang seharusnya diubah sehingga masyarakat bisa menerima informasi secara faktual tanpa adanya menarik simpati masyarakat demi kepentingan. Selanjutnya pada poin 2 ini akan dijelaskan oleh saya, yaitu membahas tentang penghapusannya pasal 34 tahun 2002, yaitu pada nomor 5, dan poin F ini kita highlight pada poin F mengenai melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya keputusan pengadilan yang peroleh kekuatan hukum tetap, maka perizinan penyiaran itu dicabut. Jadi bila pasal ini dihapuskan, akan dikhawatirkan media-media penyiaran lain itu tidak terarah gitu, karena tidak adanya kontrol dari KPI. Lalu karena sebelum memperoleh izin penyelenggara penyiaran itu, radio dan televisi harus melalui masa uji coba siaran untuk radio selama 6 bulan dan televisi selama 1 tahun, dan izin ini bisa dicabut ketika tidak lulus masa uji coba siaran. Hal-hal ini dihapus, dikhawatirkan media radio maupun televisi bisa bebas gitu menyiarkan apa saja yang tidak berpedoman pada etika penyiaran. Lalu performa KPI dalam pengawasan dan pengembangan isi siaran memang tidak sempurna, bahkan buruk. Namun masyarakat perlu memiliki lembaga independen yang mengatur jalannya siaran gitu tanpa intervensi pemerintah, sehingga menciptakan demokratisasi pers. Memang jika penghapusan pasal tersebut bertujuan untuk seni, mungkin harus ada pasal lain yang menyongkong supaya semua ini berjalan dengan baik gitu, tidak melanggar etika yang ada dan juga tidak liar seperti itu. Lalu poin 3 akan dijelaskan oleh Riki. Poin terakhir yang kami dapat dari sisi negatif Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini bagi pers adalah ancaman hilangnya budaya lokal, seperti tertera pada pasal 33 tentang perizinan yang sebelumnya itu memiliki 8 ketentuan, sekarang ada dipadatkan menjadi 3, dan di angka 3 itu sendiri tertulis ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1
diatur dalam peraturan pemerintah dengan cakupan wilayah siaran penyelenggaraan penyiaran dapat meliputi seluruh Indonesia. Saya ulang, cakupan wilayah siaran penyelenggaraan penyiaran dapat meliputi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi sebuah perusahaan media tuh harus bisa menyiarkan kontennya itu seluruh Indonesia. Seperti itu. Dan hal ini justru memberi dampak yang kurang baik bagi media-media lokal gitu. Bagaimana media lokal ini yang justrunya dilestarikan, dibudayakan, diperkuat, justru mereka harus ada PR besar lagi bagaimana perusahaan tersebut harus bisa menyiarkan untuk bisa bersiaran di satu Indonesia seperti itu. Yang kita tahu sumber daya yang ada tuh yang terlengkap tuh untuk saat ini tuh sepertinya jawabannya ada di Jakarta gitu, dan pengaruhnya adalah seperti yang kita lihat lah saat ini gitu. Bagaimana kalau saya boleh cerita, saat saya berada di angkringan seperti itu, saya mendengar obrolan. Kebetulan angkringan ini di Jogja dan obrolannya justru pilkada di Jakarta. Lalu saya pulang bertemu teman saya di kos yang berasal dari Tulungagung. Kita membahas lagi pilkada Jakarta. Sebenarnya tidak salah, namun mengapa demikian? Karena yang kita telan itu Jakarta. Media itu sering sekali saat ini menyiarkan apa yang ada di Jakarta seperti itu. Tidak ada yang berita sih, sinetron, tayangan-tayangan dengan bahasa-bahasa dengan kejakartaan gitu. Ya itu yang kita konsumsi itu di televisi khususnya. Itu sangat berpengaruhnya sebegitu signifikan gitu. Padahal bisa saja ketika saya di angkringan di Jogja, ya dibahas tuh tentang Jogja gitu. Tulungagung saya bisa mendapatkan informasi tentang Tulungagung gitu. Tapi mengapa seperti ini? Karena siaran lokalnya pun tidak kuat gitu. Kalah dengan media mainstream yang membahas tentang Jakarta gitu. Bayangkan saja gitu, dari data yang saya dapat itu 7 juta penduduk menonton televisi versi Nielsen, dan ini masih sampel ya gitu. Dan 90% penduduk Indonesia punya televisi. Bagaimana televisi ini menjadi hiburan yang gratis gitu, bisa diakses siapapun ketika punya televisi dan antena seperti itu. Dan sebelumnya tidak seperti ini gitu. Dulu TVRI punya siaran berjaringan. Bagaimana bahkan sampai sekarang mungkin karena kurang kuat itu kali ya. Setiap daerah tuh punya channelnya masing-masing, dan di situ masyarakat setempat bisa menyalurkan kebudayaannya, sehingga kebudayaan makin kuat di sana, juga informasi tentang daerah itu, sehingga masyarakat bisa fokus akan daerahnya gitu. Sehingga bisa berkontribusi lebih untuk daerahnya karena informasi yang dia tahu dari daerahnya gitu. Mungkin pilkada serentak kemarin saya percaya banyak dari kita yang tidak tahu DPRD asal kita gitu, selain dari spanduk gitu. Karena karena yang jarang sekali gitu kita dapat informasi tentang daerah kita, karena itu channel yang tidak kuat gitu. Dan balik lagi ke siaran berjaringan itu tidak efektif gitu, karena ya berawal dari waktu itu salah satu stasiun televisi TPI itu menumpang saluran yang dimiliki TVRI gitu, sebagai televisi swasta gitu. Sebelumnya ada RCTI dan SCTV, dan itu tuh mereka tuh RCTI itu ada di Jakarta dan SCTV itu ada di Surabaya, dimana ya hanya untuk Jakarta aja dan Surabaya. Dan untuk mereka bisa menyiarkan di daerah lain tuh mereka harus punya cabang di sana gitu. Tapi karena satu TPI muncul dengan jargonnya televisi pendidikan itu akhirnya berubah. Akhirnya RCTI dan SCTV ini mengikuti caranya TPI gitu, untuk dia juga mau bisa bersiaran secara nasional gitu.
Dan ya hal ini terjadi karena Orde Baru yang seperti kita tahu seperti apa masalah-masalah yang saat itu terjadi. Dan apa namanya, yang seperti ini gitu bisa mengancam, saya bilang gitu. Sebenarnya sempat ingin mencoba lebih efektif lagi dengan UU Penyiaran tahun 2002, namun karena industri yang sudah besar ini dan regulasi yang cukup rumit gitu, jadi untuk mengubah sistem yang sudah besar ini jadi rada lebih sulit gitu. Dan dengan adanya undang-undang ini mempertegas gitu bahwa cakupan wilayah siaran penyelenggaraan penyiaran itu harus mencakupi seluruh Indonesia, itu ya ancaman buat media-media lokal yang ada gitu. Karena saya percaya tidak semua bisa punya kapasitas untuk bisa seperti itu gitu. Saya juga nggak paham kenapa pemerintah bisa menginginkan mungkin untuk kita bisa tahu wilayah sana, tapi apakah mereka berpikir untuk bagaimana dengan anggaran yang mereka punya media-media lokal ini. Dan ya justru semakin memperkuat hilangnya budaya lokal karena tidak fokus dengan konten yang berada di daerah itu gitu. Banyak pilihan sebenarnya tidak salah, tapi yang jadi permasalahan adalah ketika budaya itu yang menjadi identitas itu hilang gitu. Jadi untuk UU Ciptaker ini, terlebih dari ketentuan tentang bagaimana penyiaran ini harus mencakupi seluruh Indonesia, ini punya potensi bagaimana media itu bisa Jakarta sentris, papat di Jakarta, sehingga ketika pengaruhnya hanya di Jakarta, orang yang berada di daerah itu bisa mengikuti apa yang ada di Jakarta gitu, sampai mungkin bahkan arahnya bisa lupa akan identitas budayanya sendiri gitu. Jadi itu dan kesimpulannya adalah Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini yang diresmikan oleh pemerintah dan DPR berdampak gitu, selain dari buruh, lingkungan hidup, pendidikan, penyiaran pun juga gitu. Setidaknya ada 3 poin yang kami catat dari sisi negatif yang dimiliki Undang-Undang Cipta Kerja untuk penyiaran ini, yang walaupun saya rasa sebenarnya ada lebih dari 3 ini, tapi setidaknya ini yang kami catat. Yang pertama, ada peran media yang lebih leluasa. Bagaimana ketika mereka leluasa, ya akan terciptanya konflik-konflik kepentingan gitu. Kita tahu ada berita-berita yang dirasakan ini topiknya sama, namun angle-nya itu memiliki kepentingan masing-masing pemilik media tersebut gitu. Dan kedua, ada KPI diperlemah. Ini lebih parah lagi. Ketika masalah tadi, ketika berita dengan konflik kepentingan dan KPI diperlemah, ya untuk mengatur ini gimana gitu. Dan walaupun saya mengakui dalam praktiknya itu KPI itu memang sebagai pengawas di penyiaran kita tuh memang kurang, dalam artian banyak masalah di sana. Namun kita tuh masih membutuhkan lembaga independen yang justru mengawasi jalannya penyiaran yang ada di Indonesia, sehingga apa yang masyarakat terima tuh diusahakan itu memang untuk kepentingan rakyat gitu, bukan untuk kepentingan perusahaan media untuk mementingkan salah satu pihak gitu. Apalagi ya apa-apa terpusat gitu, pemerintah gitu. Ini kan mengkhawatirkan gitu untuk media. Ada ancaman intervensi dari pemerintah atau apa gitu, itu yang ditakutkan seperti itu. Dan terakhir, ada ancaman hilangnya budaya lokal itu, seperti saya katakan bahwa bisa terjadi Jakarta sentris, bagaimana pengaruh dari Jakarta ini menguat untuk di daerah-daerah luar Jakarta. Sekian penjelasan dari kami tentang dampak negatif dari Undang-Undang Cipta Kerja bagi penyiaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan, segala kritik dan saran kami terima. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.